Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari mahasiswa Universitas Teknik Banjarmasin. Jadi video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi kelompok kami beranggotakan 5 orang yang bekerja sama membuat tugas video kelompok ini. So langsung saja ke presentasi. Saya Rizky Ramasiswandi selaku ketua dan moderator dari kelompok ini. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Dan saya sendiri Rizky Ramasiswandi, NIM 19041043, dan dilanjutkan dengan Yohanes Yopanik Natunepa 19041008. Muhammad Aldi 19041046. Risman Padilah 19041109. Muhammad Arif Setiawan 19041048. Perangkat keras komputer beserta fungsinya. Motherboard adalah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat komponen-komponen komputer seperti prosesor, hard disk, RAM, dan lain sebagainya. Sederhananya, motherboard merupakan papan untuk menampung berbagai perangkat. Dengan adanya motherboard, semua perangkat dalam komputer saling terhubung dan dapat bekerja sama, sehingga komputer dapat berjalan dengan lancar. Prosesor merupakan sebuah IC yang mengontrol seluruh jalannya sebuah sistem komputer. Prosesor atau CPU bisa dibilang sebagai otak pada sebuah komputer, karena bertugas melakukan perhitungan maupun memerintah program yang akan dijalankan oleh komputer. Hard disk adalah tempat penyimpanan data sekunder yang terdiri atas berbagai piringan untuk menyimpan data magnetis. Semua orang sepertinya tahu bahwa hard disk dapat menyimpan berbagai media seperti gambar, video, musik, dan dokumen. Sifat penyimpanan datanya tidak akan hilang jika tidak dihapus. Selain itu, saat ini sudah ada SSD yang bisa menyimpan lebih cepat 10 kali dari hard disk. Soundcard merupakan perangkat keras yang berfungsi mengolah data berupa audio ataupun suara. Pada awalnya, soundcard hanyalah pelengkap komputer, namun saat ini soundcard merupakan perangkat yang harus dimiliki oleh pengguna komputer. LAN card atau Network Interface Card adalah sebuah kartu yang berfungsi menghubungkan komputer ke dalam jaringan, baik jaringan lokal atau jaringan internet. Saat ini terdapat 2 jenis NIC yang diketahui, diantaranya NIC bersifat fisik, contoh NIC internet, token ring, dan lain-lain, dan NIC bersifat logis, contoh loopback adapter dan dial-up adapter. Power supply. Power supply merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai penyuplai daya ke komponen-komponen lain seperti motherboard, prosesor, VGA, dan lain-lain. Power supply bisa dibilang jantung komputer, jadi mustahil komputer bisa hidup tanpa perangkat yang satu ini. Optical drive merupakan salah satu perangkat keras yang berfungsi membaca maupun menulis data dari kepingan CD atau DVD. Terdapat beberapa jenis optical drive yang harus Anda ketahui, seperti CD-ROM drive, CD-RW drive, DVD-ROM drive, dan lain-lain. RAM atau Random Access Memory merupakan perangkat keras yang berfungsi menyimpan data maupun instruksi yang dilakukan oleh prosesor. Berbeda dengan hard disk, penyimpanan pada RAM bersifat sementara. Jadi ketika komputer dimatikan, data maupun instruksi yang disimpan oleh RAM akan hilang atau dikosongkan, kecuali komputer tersebut dalam mode hibernate.
UPS atau biasa disebut power supply merupakan perangkat keras yang berguna untuk menyimpan arus listrik dan kemudian mengalirkannya pada perangkat komputer secara kontinu. UPS sangat berguna untuk mereka yang menggunakan komputer untuk bekerja. Dengan alat ini, jika seandainya listrik mati tiba-tiba, komputer akan tetap menyala dalam beberapa waktu, sehingga memungkinkan penggunanya untuk menyimpan hasil pekerjaan. Monitor. Semua orang pasti tahu dengan komponen perangkat keras satu ini. Monitor adalah layar yang menampilkan output dari keseluruhan proses dari hardware. Tidak semua monitor hadir dengan resolusi seragam. Ada yang lebih besar resolusinya, ada pula yang lebih kecil. Semua mempengaruhi spesifikasi monitor tersebut. Monitor mempunyai beberapa jenis seperti monitor tabung, monitor LCD, dan juga LED. Itulah beberapa macam perangkat keras dan hardware pada komputer yang perlu Anda ketahui. Mungkin sampai sini dulu presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.